Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran mazida amma ba'd. Para remaja sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat menjadi seorang muslim. Maka kalau ada yang bertanya, harta apa yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia, atau nikmat apa yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia, jawabannya adalah nikmat Islam. Karena nanti di hari kiamat, berapa banyak orang-orang yang datang menghadiri pengadilan Allah, mereka berkhayal ingin menebus diri mereka agar selamat dari azab Allah. Mereka ingin sekali memiliki harta sepenuh bumi dan keturunan sepenuh bumi untuk dijadikan sebagai tebusan. Ternyata semua itu hanyalah berada dalam khayalan semata. Allah bertanya kepada salah seorang yang paling ringan azabnya nanti di yaumul qiyamah, maukah engkau menebus dirimu agar selamat dari azab dengan menggunakan harta sepenuh bumi 2 kali lipat? Kata orang tersebut, kalau ada ya Allah akan aku tebus diri dengannya. Lalu Allah katakan, wa inna ma'aradtu minka ahwana min hada. Dulu di dunia yang aku inginkan darimu bukan mengumpulkan harta sepenuh bumi, bukan. Ada yang lebih ringan dari itu sebenarnya. Apa itu? Alla tusyrik fa'abaita. Jangan engkau mempersekutukan aku dalam beribadah. Berarti dia memilih agama lain, bukan agama Islam. Tapi waktu itu engkau menolak. Itu menunjukkan betapa besarnya nikmat agama ini. Menikmat menjadi seorang muslim. Maka nikmat yang paling besar yang kita syukuri adalah Islam. Semua di sini alhamdulillah muslim dan muslim. Dan mudah-mudahan kita menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Muslim dan muslimah yang berkarakter seperti karakternya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Talha bin Ubaidillah, dan para sahabat ini, agar kita menjadi orang-orang yang mulia dan mendapatkan karunia yang besar. Saya membaca judul kajian kita ini, ya, bila rezeki datang jodoh pun tiba. Kayaknya judulnya harus direvisi sebenarnya. Ya, kalau bicara jodoh, ya jodoh dulu datang, baru rezeki banyak, gitu kan? Tapi kita akan berbicara mengenai rezeki. Saudara, teman-teman sekalian, para remaja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sering salah paham tentang rezeki.
Mereka selalu kaitkan rezeki itu dengan harta yang dicarinya, yang dimakannya, yang dipakainya, atau yang dia gunakan untuk gaya hidup. Nah, semua itu rezeki. Tetapi kita melupakan rezeki yang lain. Seperti kita sebutkan di awal tadi, rezeki mendapatkan agama Islam, rezeki mendapatkan postur tubuh seperti ini. Rezeki nggak tubuh ini. Semua yang ada di sini atau seluruh manusia di dunia ini, mereka adalah para miliarder, pemilik harta triliunan, saya dan semua yang hadir. Kenapa kita berani berbicara begitu? Karena anggota tubuh kita ini harganya tidak bisa dibayar dengan apa? Uang. Saya mau cerita sedikit mengenai rezeki yang sering kita lupakan ini. Di tahun 2010 ada kejadian di Makassar. Seorang mahasiswa dipukul oleh temannya dengan menggunakan bangku seukuran besar ini, dan kena sudut bangku tersebut, bangku yang ada besinya di sini, bocor kepalanya sebesar bola. Dan yang bocor itu bukan kulit atau dagingnya, tetapi tengkoraknya. Yang tengkoraknya bocor, bolong sebesar bola. Dan untuk memasang tengkorak sebesar logam ini yang orisinil, entah dia pakai tengkorak siapa, yang mungkin tengkorak orang gila, tengkorak orang mati, tidak ada keluarganya, diambil. Itu harganya tahu berapa ini? Tahun 2010 harganya 200 juta dengan nilai pasangnya, belum obatnya, 200 juta. Tahun 2010 nilai tengkorak kita sebesar ini, berapa nilainya? 200 juta. Sekarang di kepala kita sebesar ini ya tengkorak, segini tengkorak di kepala kita. Berarti ada miliaran uang yang ada di sini kalau dijual. Ada yang mau jual kepala di sini? Jawab, ada yang mau jual? Ada yang mau jual kepala. Dan ini miliaran. Tapi kita tidak menyangka kalau ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lihat postur tubuh kita semua. Bagaimana indahnya manusia. Mulai dari atas sampai ke bawah. Saya mau tanya, rambut tumbuh kan? Tumbuh rambut. Oke, rambut tumbuh. Bulu itu tumbuh nggak? Coba bulu itu tumbuhnya seperti rambut. Ya, tidak bisa bernapas kita. Keluar di sini. Setiap sekali sebulan pergi ke tempat cukur rambut, cukur bulu hidung. Dan bagaimana Allah ciptakan? Ada yang menciptakan panjang dan tidak ada batas kecuali caranya dipotong. Dan ada yang Allah ciptakan tumbuh tapi dibatasi. Kuku kalau ada dipotong panjang terus, panjang. Ya. Sekarang yang serupa dengan kuku apa? Gigi. Coba gigi kita panjangnya seperti kuku, setiap hari Jumat dipotong, ya. Dan ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan gigi dalam keadaan berpasangan sehingga dia tidak tumbuh seperti kuku. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pondasi kita tidak di bawah. Yang di bawah ini tiang namanya, di kakinya mah tiang. Di mana pondasi manusia? Di sini nih, di kepala. Manusia bisa hidup nggak tanpa kaki? Bisa. Sekarang kalau tanpa kepala, kalau ada orang keluar di tanpa kaki, orang lihat, oh iya, dia cacat. Coba kalau ada orang keluar tanpa kepala, hantu, ya kan? Orang kan takut. Yang keluar tanpa kepala hanya apa? Hantu.
Maka Allah jaga pondasi ini ditaruh di atas. Kalau ditaruh di bawah, setiap hari bersin tidak, haji kena debu terus. Demikian rezeki Allah yang sering kita lupakan. Kita kembali pada poin pertama mengenai rezeki agama, menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama dan aku telah cukupkan atasmu nikmatku dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini membuat iri dan dengki pada hati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu iri dengan kita gara-gara ayat ini. Kenapa Yahudi tidak mau masuk Islam? Di antara sebabnya karena ayat ini. Para Yahudi itu pernah datang kepada Umar, dan yang datang kepada Umar itu bukan Yahudi yang KW-KW, bukan. Yahudi yang alim, yang baca Taurat dan baca Injil yang asli, bukan yang dirubah. Tapi mereka menyimpang. Apa kata mereka kepada Umar bin Khattab? Wahai pimpinan kaum muslimin, kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian, yaitu Al-Quran. Ayat tersebut sungguh kami hayal-hayalkan turun kepada agama kami. Andai saja ayat itu turun kepada agama kami, maka hari turunnya ayat tersebut kami jadikan sebagai hari kebesaran, hari raya. Kalau kita kan ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Mereka ingin jadikan hari turunnya ayat tersebut ke agama mereka sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat yang mana yang kau maksud? Itu pertanyaan Umar. Dijawablah oleh tokoh-tokoh Yahudi itu, yaitu ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Secara tidak langsung Yahudi mengatakan agama kalianlah yang sempurna, agama kalianlah yang menjadi nikmat, dan agama kalian yang diridhoi oleh Allah karena ayat ini turun kepada kalian orang Islam. Itu nikmat luar biasa. Dan diturunkan ayat itu dalam Taurat dan Injil. Oleh karenanya agama yang paling sempurna adalah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba agamanya Nabi Musa diterapkan dalam agama kita, kita tidak sanggup. Tidak sanggup kita melaksanakan. Contoh, ada orang nih berbuat syirik, berbuat dosa besar. Taubatnya di zaman Nabi Musa apa yang dilakukan? Bunuh diri, baru diampuni oleh Allah. Sekarang ada nggak orang mau tobat bunuh diri? Tidak ada yang berani. Maka agama Islam agama yang paling sempurna dan paling cocok buat umat ini. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ala hadhihi. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini. Haitsu akmalallahu lahum dinahum, di mana Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama mereka. Itu nikmat yang luar biasa. Kadang kita ini tidak pede jadi seorang muslim, ya kan? Tidak pede, ya. Berpenampilan muslim kita juga tidak pede. Padahal seorang muslim itu adalah manusia yang paling berwibawa di dunia ini. Muslim itu orang yang paling dipercayai dan paling disenangi oleh seluruh anak. Maka kita harus pede menjadi seorang muslim dengan memiliki agama. Kita tidak usah terlalu mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Islam itu tidak cocok dengan zaman dan tidak cocok dengan tempat, tidak cocok dengan Indonesia.
tidak usah didengar. Itu hanya perkataan orang-orang yang menyimpang hati. Islam itu adalah agama yang paling cocok buat manusia. Lihat bagaimana Islam mengatur. Ketika seseorang ingin menyalurkan syahwatnya, diatur oleh Islam, disuruh apa? Menikah. Dan sebelum menikah diperbolehkan melihat wajah calon istri. Dan diperbolehkan memilih. Karena kalau tidak ada pilihan, menikah, tidak ada cinta, amburadul, ya enggak? Maka Islam datang untuk mengatur. Dan wanita, kalau tidak ada ajaran Islam ini, wanita itu kan rendah di hadapan manusia. Wanita dulu sebelum datang agama Islam bagaikan sampah, bahkan lebih buruk dari sampah wanita itu menurut orang-orang itu. Dan malu orang-orang punya anak wanita waktu itu. Sebelum datang agama ini, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengumur hidup-hidup anaknya, anak perempuannya, dengan cara istrinya kalau sudah waktunya melahirkan, suaminya dari lubang seukuran sebesar bayi dan di kuburan bayi, istrinya suruh lahir di situ. Kalau yang jatuh laki-laki diangkat, kalau yang jatuh perempuan ya dikubur. Ada lagi yang sudah membesarkan anaknya, sudah menjadi balita umur 5 tahun, 6 tahun. Tahu sendiri orang Arab bagaimana cantik-cantiknya anak-anak mereka, lucu-lucunya anak perempuannya. Tapi karena si bapak ini malu, anaknya didandani, dipercantik, dibawa ke pasar, dibelikan mainan. Di waktu sore, anaknya dibawa ke suatu tempat yang dia sudah gali kuburan buat anaknya tersebut. Anaknya disuruh berdiri di situ dan didorong oleh ayahnya, kemudian dikubur. Malu punya anak perempuan. Dan perempuan-perempuan yang sudah remaja, yang sudah menikah, diperlakukan oleh suaminya layaknya budak. Bahkan ada sebagian wanita yang sebelum menikah disuruh dijinahi dulu oleh laki-laki 10 orang. 10 orang yang bergilir nih masuk menzinahi wanita tersebut. Belum dinikahi, suruh lahir dulu. Setelah lahir anaknya dilihat, mirip siapa nih anaknya dari 10 orang tadi. Baru dia dinikahkan dengan yang mirip dengan anaknya. Sebegitu rendahnya wanita di zaman itu. Dan wanita kalau sudah meninggal suaminya jadi harta warisan, tidak mendapat warisan. Setelah datang Islam dapat warisan nggak wanita? Dapat. Suaminya mati dia dapat. Kalau suaminya tidak punya anak, dia dapat 1/4. Kalau suaminya punya anak, ya dia dapat 1/8. Dulu wanita tidak dapat warisan, bahkan jadi harta warisan. Kalau suaminya mati, di wanita diambil oleh saudara-saudaranya. Kalau mereka tidak bisa menggunakannya secara berjamaah, mereka jual wanita itu, kemudian harta itu mereka bagi-bagikan. Karena sudah jadi budak, harta warisan. Begitu Islam datang, wanita ditinggikan derajatnya. Rasulullah mengingatkan, jangan kalian mencela wanita dan jangan memukul wajah. Bagi para laki-laki yang sudah menikah, dilarang mencela istri. Ya, dilarang. La yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang mukmin merendahkan wanita mukminah. Itu Islam tuh yang mengatur. Luar biasa, seharusnya para wanita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan agama ini kepada mereka dan juga kaum muslimin laki-laki. Kita tidak bisa bayangkan kalau Islam tidak datang. Maka wanita menjadi manusia yang mulia ketika mereka jadi ratu buat suami mereka. Bahkan mereka adalah harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada laki-laki. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kan kami tidak boleh pelit nih dengan harta kami. Kalau kaya keluarkan zakat. Ada nggak harta yang tidak boleh diberikan kepada orang lain? Tidak boleh dibagiin ke orang lain. Yang harus kami simpan baik-baik. Kata Nabi SAW ada 3. Yang pertama lisan zakir, lidah yang selalu berzikir. Jadi kalau kita sering berzikir itu harta terbaik. Berarti lidah kita ini harta terbaik.
Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun salihatun mu'minatun tu'inu ala iman, istri yang baik, istri yang beriman, yang selalu mendorong suaminya untuk selalu beriman. Sampai segitunya wanita jadi harta terbaik. Dulu jadi apa? Sampah sebelum datang Islam. Karena orang-orang bodoh jahiliyah itu menganggap wanita itu tidak punya harga. Maka kita bersyukur kepada Allah. Itu contoh bagaimana besarnya nikmat Allah kepada kita dengan datangnya agama ini. Nah, balasan kita untuk Allah atas agama ini adalah kita bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Ibadah itu tidak harus sholat saja. Walaupun rukun ibadah yang tauhid itu ada 5: syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini pondasinya. Dan yang lain ada juga ibadah-ibadah lain yang nampak bagi kita, yang tidak perlu ruku dan sujud, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Di antaranya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Jangan kita anggap berbakti kepada orang tua itu bayar jasa. Tidak bisa kita bayar jasa orang tua kita. Tidak bisa. Orang tua itu tetap orang tua, meskipun dia raja judi atau germo. Ya, kita mentaati mereka juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Allah berbicara begitu setelah Allah membicarakan tentang fondasi Islam. Allah katakan, agar kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tua kalian. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Di antaranya adalah kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua kita. Maka beribadah kepada Allah itu tidak harus ruku dan sujud saja, tapi ada juga cara yang lain. Di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun mereka bejat. Mudah-mudahan tidak bejat orang tua kita. Lihat bagaimana contoh. Ada beberapa sahabat Nabi, orang tuanya kafir dan sangat membenci Nabi SAW dan agama Islam. Orang tuanya, di antaranya orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik itu sangat sayang kepada ibunya, dan ibunya pun sangat sayang kepadanya. Tetapi hidayah menyapa hatinya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dia memeluk Islam tanpa sepengetahuan ibu. Ada yang lapor, Bu, anakmu itu sudah mengikuti ajaran Nabi itu, Nabi palsu, Nabi baru, agama barunya Muhammad atau orang-orang begitu. Lalu ibunya bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, benarkah engkau telah mengikuti agama Muhammad, ajaran baru itu? Kata Sa'ad, na'am ya ummah, iya wahai ibu saya. Lihat santunnya anak, padahal ibunya kafir. Apa kata ibunya? Tinggalkan agama Muhammad. Kata Sa'ad, tidak, aku tidak mungkin meninggalkan. Kalau kau tidak mau meninggalkan agama Muhammad, maka aku akan bunuh diri, kata ibu, dengan cara mogok makan. Jadi sunnah mogok makan itu sunnahnya ibu Sa'ad bin Waqqas. Kalau sekarang ada orang yang dinaikkan gajinya mogok makan, sama dengan ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, aku akan mogok makan. Tidak mau makan sampai mati, saya akan tidak akan makan sampai kau meninggalkan ajaran Muhammad. Kata anaknya, ya ummah la taf'al, wahai ibu saya, jangan kau lakukan. Ya, tetap dipanggil ibuku sayang. Itu panggilan kesopanan anaknya. Lalu ibunya tetap melakukan hal itu sampai ibunya betul-betul lapar, hampir mati. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu saya, andaikan engkau memiliki 100 nyawa, 100 nyawa dicabut satu persatu nyawa tersebut di hadapan mataku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Lihat Sa'ad memperlakukan ibunya. Dia tidak mau mengikuti ajaran ibunya,
tapi di sisi lain dia tetap sopan kepada ibunya dengan ungkapan ya ummah. Karena Allah merintahkan hal itu dan sebagai bentuk syukur dia kepada Allah atas nikmat Islam. Contoh kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana Abu Hurairah memiliki ibu yang galak, yang setiap hari selalu melaknat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melaknat Muhammad itu, kata ibunya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah sangat mencintai Nabi. Apa Abu Hurairah mengatakan pada ibu, ibu, dasar mulutmu kotor? Tidak pernah Abu Hurairah mengatakan. Padahal ibunya kafir. Nangis Abu Hurairah minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepada ibu. Sampai suatu hari Abu Hurairah pun mengungkapkan hal itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibuku musyrikah, orang musyrik. Setiap waktu dia melaknat dirimu, aku bingung harus berbuat apa. Kecuali aku meminta bantuan wahai Nabi, doakan buat ibuku supaya dia dapat hidayah. Nabi mengangkat tangannya ke langit, tiba-tiba muncul ibunya Abu Hurairah. Wahai Muhammad, sekarang aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lihat bagaimana kesopanan seorang anak membuat ibu yang begitu keras permusuhannya kepada Islam, dia menjadi orang Islam. Maka demikian bersikapnya kita kepada orang tua kita. Ya. Terkadang orang tua kita itu menginginkan dari kita sesuai dengan keinginan dia di zaman klasik, ya enggak? Ya tidak? Iya. Kau harus ikut gue nih, kata orang tua. Ya kalau ikut dia di zaman dulu, waktu dia zaman klasik tidak ada gadget, tidak mungkin toh. Ya. Kita harus ikut zaman kita ini selama tidak melanggar syariat. Namun orang tua kita memaksakan. Nah pada kondisi seperti itu, jangan dia yang kita suruh berpikir, tapi kita yang berpikir. Oh ya, mungkin dia masih mengira kita ini seperti zaman dia dulu, gitu kan? Sehingga kita pun bersikap baik kepadanya meskipun orang tua kita bersikap yang tidak kita sukai. Ya. Dan biasanya orang tua itu ketika melihat anaknya bersikap lebih baik kepadanya, hatinya akan luluh. Karena orang tua itu tidak perlu memaksakan dirinya untuk mencintai kita, tidak perlu. Karena cinta itu sudah ada. Kita yang perlu memaksakan diri untuk mencintai mereka. Ya, coba nanti setelah kalian nikah, punya anak, bapak sakit, anak kita sakit, mana yang lebih kita dahulukan? Fitrah kita ke anak. Kenapa? Karena anak itu tidak perlu dipaksain cinta kita kepada hati dengan sendiri. Kepada orang tua kita harus maksakan diri untuk mencintai dan menyukai mereka. Karena biasanya kita sering lupa kepada kebaikan. Nah, itu dia bedanya antara orang tua kita dengan kita. Dia ngomel, dia ini, dia marah karena dia cinta sama kita. Cuma cara dia itu salah. Nah jangan sampai kesalahan cara dia kita balas juga dengan cara yang lebih salah lagi. Nah, bagaimana pola pikir kita yang cerdas, memikirkan dan husnudzon kepadanya? Mungkin dia mengira ini zaman dia dulu nih. Nah, ini kan zaman kita. Nah, itu husnudzon kita kepadanya agar kita tetap akur sama orang tua. Saya berikan contoh, ini pengalaman pribadi saya. Saya punya orang tua, ibu saya sudah meninggal, dan bapak saya cara mendidik kita dulu tidak seperti orang Bogor cara mendidik. Udah sampai saya berumur SMA didikannya masih keras. Waktu saya ingat tuh, sebelum masuk sekolah, saya ingat banget. Saya patahkan sabit itu patah dua. Hukumannya apa? Kaki tangan saya diikat, ditaruh di gantung atas, dipukul, kemudian dibuang ke sungai. Nah itu cara dia menghukum saya. Ya. Kemudian dia menghukum yang kedua kali waktu saya masa pubertasi. Ya mau playboy lah gitu ya. Playboy gitu. Masa pubertasi di mana masa kita malu kalau dimarahi orang tua. Ya. Masalah sepele, masalah layang-layang gitu ya. Layang-layang ada saya lepas gitu, dikejar pakai bambu sebesar ini. Waktu itu zaman itu tidak ada perlindungan anak, tidak ada. Kan baru-baru kan perlindungan anak, baru-baru.
Akhirnya kita memperlakukan orang tua kita sama dengan yang dia perlakukan kepada kita kalau kita tidak tahu agama setelah dia tua. Nah, ketika dia tua sekarang, dia masih mengingat cara dia itu untuk mendidik kami. Hatta kami sudah nikah, masih dia adik-adik saya dididik kayak gitu. Nah, kalau dinasihati dia lebih keras dong, kan orang tua. Bagaimana caranya? Kita yang merubah pola kita hidup, cara kita kepadanya. Ketika dia keras, kita berbuat baik kepadanya. Terus kita berbuat baik. Suatu hari dia akan berpikir dengan sendiri. Dan saya punya ibu tiri galak banget. Tapi alhamdulillah dengan sikap kita kepadanya, kita menyikapinya seperti ibu kita sendiri. Apa yang kita punya kita kasih sebagaimana kita kasih ke ibu kita. Alhamdulillah sekarang mereka sudah baik sama kami. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita mulai dari diri kita di anak-anak. Karena orang tua kita itu baru pikiran lama. Namanya orang klasik kan, ya kan? Yang kalau kirim surat cinta kepada kekasihnya, dia tulis surat semalam suntuk tuh, ya kan? Kalau sekarang kita pakai apa? Gadget, HP. Kalau mereka ingin sesuatu, mereka gunakan cara lama. Kita cara baru dan tidak melanggar syariat. Nah, kita yang merubah pikir kita agar kita tidak berbuat durhaka kepada orang tua kita. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Karena semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidayka wa ilayya al-masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih sama kedua orang tuamu. Namun kalian hanya dikembalikan kepada untuk dihisab tentu. Ini rezeki yang pertama, rezeki nikmat agama Islam. Ya, sebenarnya rezeki yang bagus. Kemudian rezeki yang terbaik juga adalah rezeki ilmu. Apa? Ilmu, diberikan ilmu tentang agama ini. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bahwa ilmu itu adalah karunia Allah yang terbesar. Coba, ada nggak di antara kita yang mau dipanggil bodoh, mau nggak? Nggak ada. Nggak ada orang dipanggil bodoh, nggak ada. Sakit nikmatnya apa? Ilmu. Kemudian nikmat yang lain berupa harta, kesehatan. Bahkan sekarang kita merasakan nikmatnya corona. Gimana ya corona? Nikmat. Kata siapa corona dan nikmat? Ya, nikmat karena dia menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasa musibah itu akan mengembalikan hati orang mukmin kepada Tuhan mereka. Dan dengan cara itu juga akan meringankan beban kita terhadap penyakit yang menyebar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kita. Kemudian nikmat terbesar nanti yang Allah berikan kepada kita, kepada kalian baca ini adalah memiliki pasangan yang baik. Memiliki apa? Pasangan yang baik. Memiliki jodoh yang baik. Jodoh yang baik itu tidak harus ganteng, tidak harus macam cantik. Yang penting baik akhlaknya, baik apa? Agamanya. Ada cerita yang menarik tentang kisah hidup orang tuanya Imam Malik. Tahu Imam Malik? Ada yang tahu Imam Malik sini? Tahu Imam Malik? Siapa dia? Dia bukan orang Betawi, bukan orang Sunda. Imam Malik bin Anas orang Madinah, pendiri madhab apa? Madhab apa? Apa madhabnya? Malikiyah. Madhab apa? Malikiyah. Kan ada 4 madhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini yang terkenal ya. Nah, Malikiyah itu pendirinya Imam Malik. Saya tidak cerita tentang Imam Malik di sini. Saya cerita ayahnya. Ayahnya Imam Malik putih, ganteng. Parasnya itu membuat para wanita kelempak-kelempak. Tapi dia tidak playboy. Cerdas, hafal Quran, hafal hadis. Gurunya punya anak wanita yang alimah, sangat alim, anak perempuan ulama ini. Gurunya Anas tadi.
orang tuanya Imam Malik. Tapi parasnya wanita ini tidak cantik, jelek. Apa? Jelek. Apa jelek? Kalau bahasa saya jelek. Jadi datanglah Imam guru ini menawarkan kepada Anas, yaitu bapaknya Imam Malik. Wahai Anas, mau nggak nikah sama anak perempuan saya? Mau, kata Anas. Mau lihat dulu gak wajahnya? Dia berpikir, kan anak ulama, ngapain lihat gitu kan? Begitu akad nikah, belum lihat wajahnya, akad nikah dulu. Setelah selesai diterima dan ada saksi, mahar juga ada, waktunya malam pengantin. Begitu dia buka wajah istrinya, jelek sekali, tidak ada cinta sama sekali, minus cinta. Tidak ada yang bisa menarik hatinya Anas ini. Tapi wanita ini ada suatu ucapan dia yang membuat hatinya Anas ini menarik, tertarik untuk tidur dengannya di malam. Apa kata wanita ini? Dia sampaikan ayat Al-Quran di surat An-Nisa, kalau salah ayat 19 ayat. Pokoknya sekitar situ ayat. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi engkau tidak suka kepada sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah istri. Namun Allah menciptakan padanya kebaikan yang besar, yang banyak. Apa kebaikan itu? Anak yang soleh. Akhirnya Anas mendengar wanita ini alimah, dia tertarik untuk tidur dengan istrinya. 9 bulan kemudian dia melahirkan anak yang memimpin dunia. Siapa dia? Imam Malik. Itulah kebaikan, itulah rezeki pasangan hidup yang terbaik. Dia dapatkan istri yang soleha, tak perlu cantik. Kalau cantik tidak apa-apa, malah itu lebih bagus. Udah cantik wajahnya, cantik akhlaknya, cantik hatinya, ya kan? Itu namanya apa? Fadlun ala fadli, keutamaan di atas keutamaan. Ya. Jangan kita cari cantik suka selingkuh. Ada nggak kayak gitu? Ada atau tidak? Ada. Sakit hati. Ya, cantik buat kita, tapi tangannya buat orang lain. Wah, ini bahaya. Ini musibah. Wanita seperti itu langsung dicoret namanya dari anggota keluarga. Cerai, gitu kan? Ngapain pelihara wanita seperti itu? Lebih baik pelihara kucing, ya enggak? Tapi kalau wajahnya cantik, sudah parasnya cantik, perilakunya juga baik, ini hati tenang luar biasa, ya enggak? Ini rezeki dari Allah SWT. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, apa yang ditanya dulu calon istri kita? Tanya dulu parasnya, cantik apa tidak? Kalau cantik, tanya lagi agamanya. Kalau agamanya bagus, ambil. Kalau tidak bagus, buang aja. Ngapain cantik tidak bagus agamanya? Apalagi kita cita-citanya memiliki istri artis yang setiap hari ketemu, you can see my ketek, ya kan? Ya selalu nampain keteknya di TV. Ya. Dia pulang ke rumah, udah bau ketek aja ke rumah. Dia berangkat bau parfum. Pulang sudah hilang, udah dicium sama laki-laki lain. Ngapain? Itu neraka, itu rumah tangga seperti itu. Neraka. Demikian juga oleh perempuan. Jangan lihat gantengnya aja. Karena betapa banyak orang ganteng tapi apa? Bejat. Istrinya jadi bahan perbandingan wanita-wanita lain. Wah, istri anak tidak begitu cantik, lebih cantik artis itu di TV. Padahal yang masakin dia siapa? Istrinya. Yang cuciin bajunya? Istrinya. Yang tidur sama dia siapa? Istrinya. Tidak mungkin kambing. Mungkin. Ya banding-bandingkan dengan orang lain, istrinya yang soleh. Nah, laki-laki seperti ini juga segera dipecat sebagai suami karena tidak baik. Maka jodoh yang terbaik itu juga termasuk rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita.
Maka Nabi SAW ditanya tadi tentang harta terbaik diantaranya wanita yang beriman. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang perhiasan dunia yang terbaik adalah al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Demikian juga wanita mendapatkan suami yang baik. Andaikan pasangan kita sudah nikah, dia tidak selingkuh, tidak berzina, tapi dia karakter manusiawinya memang begitu, bisa keras nih. Nah, itu tidak perlu kita pecat dulu, kita introspeksi siapa? Diri. Bisa begitu. Seorang wanita menikahi laki-laki yang agak sedikit keras gitu, bahkan memukul istri. Apa yang dilakukan oleh istri itu? Dia katakan pada dirinya, mungkin sebelum saya menikah ini saya banyak dosa, sehingga Allah kirim laki-laki untukku agar dosaku terhapus. Atau laki-laki ini memang dia baik, sehingga Allah hadiahkan aku untuknya, padahal dia sendiri tidak disukai oleh orang-orang. Dulu ada seorang wanita cantik banget. Wanita ini cantik, zaman tabi'un. Umurnya 17 tahun. Orang Arab umur 17 tahun besar orang fisiknya. Qadarullah, Allah mentakdirkan dia nikah dengan laki-laki umur 50 tahun, duda. Tahu kan umur 50 tahun duda? Cepat tersinggung karena umur sudah tua kan? Suatu wanita ini dipukul oleh suami, karena suaminya ini cepat tersinggung. Sampai pukulan tersebut berbekas. Datanglah teman-teman sebayanya wanita tersebut. Wahai fulana, minta cerai dari suamimu. Suami macam apa? Udah tua, duda lagi, keras. Udah minta cerai aja. Setelah kau cerai, banyak laki-laki yang ngantri di depan rumahmu. Mungkin kalau antum semua yang hadir ada pada zaman itu ngantri. Cantik, baik, soleh. Apa kata wanita itu di luar dugaan kawan-kawan? Dengarkan wahai saudari-saudari, boleh jadi dulu saya berbuat dosa yang tidak diketahui oleh siapapun dan saya sudah lupa dosa itu, tapi Allah tidak lupa. Lalu Allah kirim laki-laki tua ini untuk jadi suamiku, dan dia memperlakukan aku seperti ini agar dosa-dosaku terhapus. Nah, itu kata wanita tersebut. Kira-kira kalau dapat istri kayak gini diapain? Di TV itu disingkiri, taruh istri itu di atas, dipandangin aja. Luar biasa wanita kalau ada seperti ini di zaman sekarang, ya nggak? Jadi TV-nya dibuang, taruh istri di atas, ditonton aja terus. Waduh, baik istri gitu kan? Lihat kata-kata ini. Boleh jadi dulu aku punya dosa dan aku lupa dosaku, Allah tidak lupa, tapi Allah kirim laki-laki tua ini untuk menjadi suamiku agar dosaku terhapus. Atau yang kedua, versi yang kedua, boleh jadi laki-laki tua ini dia punya amal yang dia sembunyikan dari orang lain, hanya Allah yang tahu amal kebaikannya. Lalu Allah kirim aku sebagai hadiah baginya, wanita yang sabar. Gitu. Itu rezeki yang luar biasa itu. Kira-kira ada nggak di Bogor wanita ini? Mudah-mudahan ada, ya kan? Mudah-mudahan apa? Ada. Atau kalau ada di Papua, cari aja di Papua sana kan? Ya. Terserah mau pilih yang hitam atau yang putih, ada di sana. Yang penting dia apa? Soleh. Demikian juga disebutkan dalam sebuah cerita seorang wanita yang selalu mengeluhkan suaminya kepada ibunya. Ternyata itu salah. Mengeluhkan suami kepada ibu salah. Kemana kita wanita mengeluhkan suaminya? Kepada Allah. Sehingga Allah membereskan urusan mereka dan mereka menjadi bahagia. Begitu. Demikian sebaliknya laki-laki kalau lihat perbuatan buruk istri selain berzina, kalau sudah berzina tidak ada alasan. Ya, kalau perbuatan buruk lainnya tabiat, karakter, selama dia masih sholat, masih berbuat baik kepada orang tuanya sendiri dan orang tua kita, tetapi ada sisi-sisi buruknya, jangan langsung dihilangkan dari permukaan bumi, atau jangan langsung diceraikan.
Ya, ini ada kisah nyata ini tahun 2013. Ada seorang teman, jadi mereka ini mantan preman, laki perempuan mantan preman, dua-duanya preman sudah di pasar. Tapi tobat laki-lakinya, istrinya belum. Tapi dia tidak berzina. Wanita ini sayang juga sama suaminya karena mereka saling mencintai. Tapi dia tidak mau suaminya itu ngaji, tidak mau suaminya itu jenggot kayak saya ini, tidak mau. Sampai jenggot suaminya udah panjang, malam-malam dipotong sama istri. Ya, suaminya tidak suka kepada karaoke, dia beli salon besar, dia karaoke di rumah. Wanita ini, suami tidak suka dia pakai seksi, dia tambah pendekin roknya keluar rumah. Suaminya selalu nelfon, Ustaz gimana? Anak masih kecil, kalau saya ceraikan tidak ada urus anak saya. Dia tetap mencintai saya, tapi perilakunya kayak gini. Dan suaminya sabar, meskipun mantan preman sabar. Udah kita sabar aja dulu. Siapa tahu Allah berikan hidayah kepada istrinya. Sampai setahun kemudian masih telepon, karena teleponnya sekali sebulan, bahkan 2-3 kali sebulan ditelepon. Minta nasihat. Sampai berlalu setahun, belum juga. Berlalu 2 tahun, belum juga. Dan di menjelang tahun ketiga itu, sabarnya suami menghasilkan buah. Apa itu? Tiba-tiba dia melihat istrinya pakai jubah besar, bukan jilbab yang cekik leher, jubah besar. Istrinya pakai jubah besar, ngajak suaminya, ayo kita ngaji. Gitu. Luar biasa. Sabar itu membawa nikmat selama dia tidak berzina. Ini laki-laki yang sejati, bisa mengurus istri, dan itulah rezeki yang Allah berikan kepada pasangan itu. Ya. Dan untuk mencapai keluarga yang baik tersebut, perhatikan 2 hal. Perhatikan apa? 2 hal. Yang pertama, bersabar atas kekurangan pasangan. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Ada orang yang sempurna. Sebagaimana kita bukan malaikat, istri juga bukan bidadari. Pasti ada kekurangannya. Cukuplah bau kentutnya itu kekurangannya. Ya, itu kekurangannya. Karena tidak ada bidadari yang kentut. Ya. Poin pertama itu. Yang kedua, bersyukur dan berterima kasih kepada pasangan kita karena kelebihannya. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah bahagia. Itulah nikmat dalam rumah tangga. Dan jodoh tidak perlu diresahkan. Ya. Tidak perlu diresahkan siapa jodoh saya, tidak usah dipikirkan. Anda tinggal perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan datangkan orang yang seperti Anda berhubungan dengan Allah. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah, jodoh yang baik itu akan datang. Kalau dia tidak baik, Allah akan pisahkan. Meskipun 1000 macam cara kita untuk menikahi, tidak akan mungkin kita nikah. Karena Allah tidak mau hamba yang soleh bertemu dengan wanita yang tidak baik, atau wanita yang soleh bertemu dengan laki-laki yang tidak baik. Maka ada perlu berusaha. Apa kata pepatah? Nakal lari gunung dikejar. Tapi pepatah ini harus dikritik. Ya tetap harus kita berusaha. Kalau gunung kita pandang aja kan didaki sama orang lain, ya enggak? Ya atau tidak? Iya, kita harus berusaha juga. Tetapi berusahanya tidak sampai membuat kita melanggar syariat Allah SWT, seperti berzina di luar nikah, hamil dulu baru nikah karena takut diambil orang, jangan. Atau pacaran berlarut-larut malam, duduk di bawah pohon beringin dekat kuburan pula. Ya, jangan. Nanti muncul pocong lagi. Ini cara-cara yang salah. Kalau gentleman jangan datangi akhwatnya, datangi bapaknya. Datang bapaknya. Pak, saya mau datang. Mau ngapain? Mau lamar anak bapak. Pekerjaanmu apa? Ya pekerjaanku melamar anak bapak. Ya. Kamu punya pekerjaan tetap? Enggak, saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya akan tetap kerja. Balik, saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya akan tetap kerja. Ya kerjain apa aja. Ya, tapi jangan kerjain mertua, jangan. Kerja yang halal. Karena orang tua wanita itu selalu menanyakan tentang apa? Materi. Ya. Materi itu yang selalu ditanyakan. Maka alhamdulillah
kami setelah paham tentang sunnah menikahkan saudari kami, maka insya Allah anak-anak perempuan kami akan dinikahkan dengan cara mudah. Sampai kemarin ada orang datang ke kami mau nikah sama adik saya, adik perempuan saya, punya uang berapa ya? 500.000. Ustaz, mana uang 500.000? Nah, nikah besok atau malam ini kita nikah, ngurus suratnya besok aja Ustaz. Nikah 500.000 nikah. Wong orang datang mensucikan diri bukan datang membeli adik kita atau anak kita, iya nggak? Jadi laki-laki datang kepada anak perempuan kita, kepada adik kita itu bukan datang untuk membeli. Dia datang untuk apa? Mensucikan diri. Kalau ada orang tua yang berani menikahkan anaknya tanpa merepotkan laki-laki, insya Allah anaknya bahagia. Karena yakin Allah akan berikan rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka itu fakir, Allah yang menanggung rezekinya. Sekarang berikan rezeki siapa? Allah apa orang tua kita? Allah yang beri rezeki. Maka jangan terlalu panik, jangan terlalu takut dengan rezeki. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya selama kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara karunia Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Saya kira cukup dulu. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita tidak membuat kajian tematik, tapi kita akan membuat kajian bersambung. Mau nggak kita kajian bersambung? Pakai kitab apa nantinya? Nanti saya akan kirim ke panitia yang cocok buat anak muda. Ya, dulu waktu saya muda, ya sekarang masih muda juga kan. Ya, waktu saya muda dulu, ya sering pikiran itu kacau. Hatta sudah masuk pondok masih kacau juga. Ya kacau siapa jodoh saya? Ini pusing. Apa hidungnya pesek, mancung, putih atau hitam atau keribuk gitu kan? Pikiran itu kacau. Ya. Nah itu tabiiyah manusia. Tetap kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pikiran itu berat. Ada pertanyaan? Nanya silakan, nanya apa saja. Ya, boleh nanya. Santai aja. Ya anggap saya seumuran kalian sudah. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa barometer dalam beragama dengan benar? Barometer dalam beragama dengan benar. Kemudian kiat-kiat agar semangat dalam menuntut syar'i untuk anak-anak Indonesia. Baik, tanya bagus sekali. Apa barometer kita yang menentukan agama kita ini baik atau tidak? Pertama, kita harus tahu buku rujukannya. Karena setiap pekerjaan di instansi apapun ada rujukannya. Dan siapa yang berhak memberikan rujukan tersebut? Nah, kalau dalam agama Islam rujukannya ada 2 sumber. Dan disempurnakan oleh yang ketiga. Yang ketiga ini sangat menentukan juga. Yang pertama Al-Quran tentunya. Ini di hadapan saya Pak, Al-Quran. Ini rujukan yang paling mendasar. Yang kedua hadis Nabi SAW. Nah, kedua hal ini terkadang kita punya tapi salah paham, ya enggak? Maka kita butuh yang ketiga, pemahaman yang menjadi rujukan kita dalam memahami keduanya. Pemahaman siapa yang kita pakai? Pemahaman para sahabat dan muridnya. Murid sahabat itu tabi'in. Sahabat Nabi tentunya ya. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu berakhir di generasi di antara generasinya Imam Syafi'i. Kemudian ulama setelahnya seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, cari pemahaman mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pahami sendiri, sesat. Seperti saya sesat waktu saya ikut teroris itu. Saya pernah ikut teroris loh. Ya, cuma sekarang tenang, saya tidak teroris lagi. Ya, tenang. Ya, tahun 2002, 2003 itu saya ikut teroris, anak-anak muda yang ikut kajian teroris, doktrinnya kuat.
dan dalilnya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi dipahami oleh guru kami masing-masing. Ya, misalnya kita nih dimotivasi untuk bom bunuh diri misalnya. Nanti kalau ente mati bom bunuh diri, ente dapat 70 bidadari. Waktu itu jerawat saya masih banyak. Di dunia ini tidak ada yang suka sama aneh. Udah bunuh diri aja supaya dapat 70 bidadari toh. Nah, itu doktrin dari mana itu dasarnya? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan siapa mati syahid dia dapat 70 bidadari. Ditambah istrinya dunia, kalau satu dapat 71, kalau dua dia 72, gitu kan? Kalau tiga ya 73, kalau yang empat 74, ada 75. Ya gitu doktrinnya, dan tidak keluar dari hadis. Ya kita iyain aja, ini pemahaman dia sendiri kan di zaman itu. Dan kami lumayan waktu itu, doktrin itu sudah masuk doktrin tersebut. Bahkan di waktu itu sampai ada pemuda khusus. Jadi golongan ini pemuda khusus belajar aja, ini belajar di doktrin untuk jihad, ini yang mendoktrin, guru-gurunya. Yang kita tak pikirkan waktu itu, kalau itu pahala besar, kenapa mereka tidak melakukan? Kok kami disuruh gitu ya? Nah itu salah paham terhadap agama, bisa jadi teroris. Yang menjadi teroris itu penghafal Quran, sebagian hafal Quran, tapi salah paham tentang apa? Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab dalam surat Muhammad. Jika kalian berjumpa orang kafir, potong leher, kan gitu kata Allah. Sekarang di sekitar kita banyak orang kafir. Kalau kita salah paham tentang ayat ini, setiap kita keluar rumah ketemu orang kafir, potong, gitu kan? Udah macam ayam potong ini, potong terus. Salah paham. Dan sahabat Nabi berpaham seperti itu. Sahabat Nabi memahami ayat ini dengan ayat lain. Siapa yang dipotong? Yaitu orang-orang yang berperang dengan kita di medan perang, bukan di luar medan perang. Karena ayat itu berbicara perang, ya, berbicara tentang apa? Jihad. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah tidak melarang kalian berbuat adil dan berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian. Nah itu pemahaman namanya. Kalau salah paham, ya salah kita beragama. Kenapa ada orang Syiah? Karena dia salah paham terhadap Al-Quran. Kenapa orang Syiah mengatakan Aisyah berzina? Dia salah paham tentang ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim. Ya, dalam surat itu Allah mengatakan tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang kafir. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Allah beri permisalan orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kata orang Syiah, Aisyah juga kafir dong. Pertanyaan kita, ada nggak sahabat yang berpemahaman seperti itu? Tidak ada. Ada nggak tabiin berpemahaman seperti itu? Tidak ada. Orang Syiah bawa ayat mengkafirkan Aisyah, bawa ayat. Tetapi ayat yang dia bawa sesuai dengan nafsu dia sendiri. Makanya rujukan agama kita ada 3: Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Keluar dari situ kita bisa sesat. Yakin aneh, sesat keluar dari situ. Karena anak pernah tersesat. Masalahnya pernah ikut seperti itu. Alhamdulillah keluar tahun 2003-2004. Ya, waktu itu keluar ke pondok kayaknya. Setelah sampai di pondok mau melarikan diri terus, pelajaran terlalu banyak, berat, nangis terus di pondok. Ternyata dipaksain bisa juga, kan? Nah itu keluar dari situ. Kalau dah ke pondok mungkin Anda masih teroris, mungkin sudah tidak hidup lagi. Uang doktrinnya kuat, suruh bom bunuh diri. Banyak anak-anak muda dari Bima seangkatan kami, sebagian sudah ada di Nusa Kambangan, bahkan guru kami sudah masuk ke Nusa Kambangan. Udah masuk, tahun 2012 masuknya, ketika meledak bom di pondok pesantren UBK dekat perkampungan. Nah itu salah paham terhadap agama. Kemudian yang kedua tadi apa? Kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama, perbaiki niat. Niat kita belajar untuk mencari ridho Allah dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang sekitar kita. Itu niat.
niat ikhlas dalam menuntut agama. Yang kedua, ya, cari guru yang mengajarkan kita 3 sumber tadi dalam belajar agama. Cari guru yang mengajarkan kita 3 sumber tadi. Karena memilih guru itu termasuk perkara penting dalam belajar agama. Kenapa? Karena berapa banyak nanti di hari kiamat orang menyesal karena salah memilih guru. Begitu diberdirikan di pengadilan Allah, di tangan, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Kata mereka, aduh kenapa dulu di dunia aku tidak ikut jalan bersama Rasul? Terus jalan siapa yang dia ikuti selama ini? Abu Jahal lah, salah pilih guru. Salah memilih apa? Tokoh. Maka cari guru yang baik. Yang ketiga, berdoa. Jangan malu meminta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wat-ghina. Karena itu yang membuat kita tentram hati dalam belajar. Kalaupun salah setelah kita berusaha ini semuanya, insya Allah dapat petunjuk. Karena kita sudah berusaha. Dia Salman Al-Farisi, dari penyembah api masuk Nasrani, masuk lagi agama Yahudi, masuk Yahudi, ternyata cocok juga, dia nanti Nabi Muhammad SAW masuk. Dari mana hidayah tersebut? Dari ketulusan hati dan usaha yang kuat dan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang penting juga cari teman-teman yang semangat belajar. Nah seperti ini nih teman-teman yang mau belajar, tuh butuh tuh teman-teman seperti itu. Karena teman-teman itu yang mendorong kita. Saya merasakan banget bagaimana teman yang baik itu mendorong kita untuk belajar. Ya, saya selama di pondok tidak lebih banyak menyetor Al-Quran kepada ustadz, tidak. Saya lebih banyak menyetor Quran saya ke teman saya sebangku. Kalau di sekolah kita targetnya 5 juz dalam 2 semester atau 4 semester, maka kita bisa dapat 15 juz. Karena ada teman yang semangat mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Itu ya, cari teman yang baik dan hindari hal-hal yang dapat menghalangi ilmu. Di antaranya ingin populer, ingin masyhur, ingin viral, gitu kan? Itu niatnya seperti itu, jauh. Cukup kita diviralkan oleh malaikat nama kita di hadapan penduduk langit sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Kita viral di langit. Ada nggak orang viral di langit tidak dikenal di bumi? Banyak. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Itu hampir jadi malaikat Uwais. Saking kerasnya dia dalam menuntut agama Allah, mengamalkan agama Allah, sampai Nabi mengatakan dia penduduk langit tapi berjalan di bumi. Itu siapa namanya? Uwais. Tidak perlu kita bikin masalah kemudian viral di TV seperti Abu apalah gitu ya, Abu ini, Abu itu, tidak perlu. Cukup kita belajar agama ini, datang ke majelis ini, insya Allah nama kita viral di langit. Ada pertanyaan lain? Fadal, masya Allah. Fadal, ini yang mau nanya. Oh bakalan lama ini, 9:30 sudah ini. Waalaikumsalam. Memang tapi keluar dari konteks Nggak apa, asal jangan keluar masjid aja. Tapi bagaimana cara menyikapi apabila ada seorang yang menghina Allah? Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Sikap kita itu dilihat daripada keadaan kita. Sikap kita dilihat dengan sesuai dengan keadaan kita, dan itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau kita kuat, artinya kita pemimpin. Ada orang menghina Allah, menghina Nabi, ditangkap, dipenggal. Ditangkap apa? Dipenggal. Cuman yang memenggalnya pemimpin negara, bukan Pak RT, Pak RW, bukan. Apalagi ketua taruna, jangan. Itu kalau punya power, punya kekuatan. Tidak punya kekuatan dengan orang menghina Allah, pertama hindari. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'illah, kata Allah. Tinggalkan orang-orang yang menghina nama-nama Allah. Tinggalkan mereka. Itu sikap. Kemudian kalau kita melihat dia memiliki kekuasaan,
dia pemimpin, atau dia buzzer ya, buzzer dia pemimpin Ustaz, dia kebal hukum, udah tidak perlu kita komentari di media. Apa yang kita lakukan pada kondisi seperti itu selain menghindarinya? Kita mengikuti firman Allah dalam surat Ali Imran, kalau salah ayat 120-an atau 125. Kalau katakan intasbiru wa tattaqu la yadurukum kaydun syai'an. Kalau kalian sabar, kalian bertakwa sama Allah, tipu daya mereka tidak akan memborokkan kalian. Sabar di sini bukan berarti tidak benci, karena sabar itu tetap benci. Sabar itu menahan diri dari sikap yang akan menimbulkan kerusakan lain. Dan jangan balas menghina Tuhan mereka. Jangan dibalas seperti itu. Karena tidak pernah Nabi SAW menghina Tuhan orang-orang kafir. Nabi mengatakan jangan menyembah, bukan menghina. Jangan menyembah selain Allah. Nabi tidak pernah mencela. Itu sikap kita. Kemudian hindari, seharusnya ya ilmunya tidak perlu turun ke jalan. Tidak perlu turun apa? Ke jalan. Karena kondisi kita dalam keadaan lemah. Itu hanya akan menghabiskan waktu dan hanya memperbanyak ulama masuk penjara. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh kita apa? Tasbiru hatta talquni al-haud. Sabar. Sabar. Allah itu dihina tidak akan rendah. Dia dipuji tidak akan bertambah kerajaannya. Maka yang membuat Allah senang adalah kita bersikap dalam menghadapi hal-hal tersebut sesuai dengan anjuran Allah. Kan ada Al-Quran di depan kita. Menghadapi musuh, apapun keadaan musuh itu disesuaikan dengan keadaan. Kalau kita punya power nih, perang kita. Jangan waktu kita punya power kita pengecut. Kan ada orang kayak gitu. Perang nih Ustaz, perang kemana dulu nih? Ke Monas? Jangan. Bukan perang ke Monas, berlibur ke Monas. Bukan. Perang itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, bukan. Di jalan Allah. Tapi kita punya power, ada pemimpin negara yang menjadi kita. Kalau kita tidak punya power, sabar. Kalau punya power, ya berani. Ya, jangan terbalik. Lihat para sahabat dulu. Sebelum mereka punya power, apa yang dilakukannya di Mekah? Sabar. 13 tahun sabar. Menanti kapan waktu perintah perang di tahun kedua setelah Hijriah. Berarti 15 tahun setelah Nabi berdakwah. Baru perang. Perang apa itu? Perang Badar. Sampai di zaman sahabat itu kalau ada orang hina Nabi, diperangin. Contohnya mana? Musailamah al-Kadzdzab. Tahu Musailamah al-Kadzdzab enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Nabi palsu yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW dan di zaman Abu Bakar. Dia katakan diri Nabi, dia nikah dengan Nabi palsu wanita, maharnya dikurangi waktu sholat 2 waktu, jadi 3 waktu aja sholat. Ya. Itu dia menghina Nabi. Para sahabat punya power perang. Para sahabat keluar dari Madinah, datang ke Yamamah berperang. Hampir kalah para sahabat waktu itu. Sampai orang Ansor dipimpin oleh pemuda kayak kalian di pemuda ini. Pemuda kurus krempeng namanya Al-Bara bin Malik. Ini baru pemuda nih. Jangan pemuda kartun, jangan. Pemuda cemen, jangan. Mau saya ceritakan Bara bin Malik sedikit tentang Bara bin Malik. Kurus. Kalau dia duduk di kerumunan orang tak kelihatan karena kurus. Tapi Umar takut sama dia kalau diangkat sebagai panglima. Kalau kalian pergi perang, jangan jadikan Bara sebagai panglima ya. Mati semua pasukannya, dia tak mau pulang. Ya, dia selalu ingin mati di orang. Tapi tidak ada pilihan lain waktu itu kecuali tinggal dia aja yang bisa jadi panglima. Begitu dia jadi panglima, ceramah pula dia. Hei orang-orang Madinah, di sini tidak ada Madinah, tidak ada Yathrib di sini. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Yang ada di sini kita berperang mati bertemu Allah atau berperang membunuh Musailamah. Hanya itu beda. Jangan pernah berhayal pulang ke kampung kita. Karena kalau kita pulang sekarang, orang akan merubah syahadat mereka. Mereka tidak akan bersyahadat dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi mereka akan bersyahadat wa asyhadu anna Musailamah Rasulullah. Itu ini tidak diinginkan oleh Al-Bara. Berani dia. Begitu Musailamah masuk ke dalam benteng, ditutup benteng itu, kaum muslimin
kepengen pulang, kata Barok, jangan sampai kita bunuh Musailamah atau kita terbunuh di sini. Begitu seorang pemuda. Terus gimana caranya? Ini benteng kokoh sekali. Udah, anak yang paling kurus di sini, kata kata Al-Bara bin Malik. Mana tameng kalian? Taruh aku di atasnya, angkat pakai tombak, lempar aku ke dalam. Aku buka gerbang. Lempar ke dalam, dia dikerumuni oleh massa. Ada 80 luka di badan, pedang, panah, tombak, tusuk. Dia berhasil membunuh 10 orang. Lalu dia buka gerbangnya, pasukan Khalid pun masuk dan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, dan dibunuh oleh Al-Wahsy. Wahsy yang menembak Musailamah Al-Kadzdzab dan mati Musailamah, dan Nabi palsu tidak ada di muka bumi. Bara bin Malik tergeletak dengan 80 luka. Dia berharap semoga sekarang saya mati syahid. Ternyata mati belum datang juga. Dia pun diobati oleh Khalid bin Walid, hidup itu sampai 7 tahun hidup. Setelah itu baru dia meninggal dunia di waktu perang melawan orang Persia. Itu pemuda, kalau dia lagi dia punya power dan kaum muslim punya pemimpin yang taat sama Allah dan disuruh perang, dia ikut. Ya, tapi bukan ikut perkataan Pak RT ya, bukan, atau guru ngaji, bukan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik buat kita. Ya kan? Nah, kalau lemah, bagaimana sikap para sahabat? Ya sudah tadi. Sikapnya sama. Kalau bukan pasukan yang diperangi, kalau individu, ya dipotong aja lehernya, dibawa ke hadapan pemimpin. Nih, suka menghina Rasul nih, ini kepalanya. Ya dapat pahala tuh orang kayak gitu. Maka kalau ada orang menghina Rasul dan disuruh oleh pemimpin, siapa yang mau potong lehernya, bawa ke sini, curi aja kepalanya, cukup. Bawa nih, kepalanya nih, udah potong di hadapan pemimpin negara tentunya ya, bukan di hadapan pemimpin RT. Ya, saya tidak menyuruh kalian menjadi teroris, tidak. Memang begitu hukum Islam. Kalau kita punya kekuatan dan kepemimpinan, kalau tidak ya sabar aja. Kita belajar din, amalkan agama sesuai dengan anjuran Allah SWT. Biasanya dengan kita belajar dan tambah yakin, mereka akan mati tanpa kita harus keluarkan tenaga. Contohnya mana? Firaun dibunuh Nabi Musa enggak kan? Ditombak oleh Bani Israel enggak? Enggak. Firaun itu mati karena Nabi Musa mendidik orang-orang yang lemah ini. Kuatkan saja keyakinan kalian, karena tidak mungkin kita perangi Firaun. Kita bisa memerangi Firaun dengan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sedangkan fisik kita lemah, tidak punya pasukan yang kuat. Udah melarikan diri dari Firaun, di depan ada laut, di belakang ada Firaun. Apa yang dilakukan begitu ditengok belakang Musa? Ini Firaun sudah dekat, apa yang dilakukan? Tunggu aja perintah Allah, kata Nabi Musa. Dipukulkan tongkat ke laut, terbelah lautan. Mereka masuk dan melewati lautan, Firaun masuk, ya mati tenggelam di laut. Perlukan Nabi Musa menodai tongkatnya untuk memukul Firaun? Nah, perlu. Cukup dengan keyakinan dia dengan Bani Israil. Sekarang itu yang harus kita lakukan. Karena kita tidak mungkin lawan kekuatan kezaliman, tidak mungkin. Kita sendiri akan celaka. Kalau kita sendiri yang terzalimi dan terlukai, itu mungkin lebih ringan. Tapi kalau mereka sudah membalas kita dengan perkosa istri kita, anak-anak kita, dan wanita-wanita yang tidak bersalah gara-gara sikap kita yang tidak benar, ya habislah semuanya. Maka Nabi SAW menyuruh kita apa? Sama. Tidak ada salah pada saat sekarang. Jadi saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut pada pertemuan kita yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi